Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Selamat bergabung di SMP Negeri 37 Semarang. Selamat pagi pula untuk anak-anakku kelas 8 dan kelas 9. Berjumpa lagi ini sebelum Ibu menyampaikan materi, akan kami perkenalkan terlebih dahulu, khususnya adalah untuk anak-anakku kelas 7 yang belum kenal dengan saya. Untuk nama Ibu S. Saroh, kami selaku kurikulum di SMP Negeri 37 Semarang. Sebelum Bu Sarah menyampaikan materi, terlebih dahulu kami akan menyampaikan kepada anak-anak salam sehat. Jangan lupa tetap menjaga 5M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima adalah menjaga mobilitas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terhindar dari COVID-19. Baiklah anak-anakku, untuk materi yang pertama mengenai kurikulum ini akan Ibu tampilkan terkait dengan kurikulum itu apa. Mari kita pelajari bersama-sama. Untuk kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, khususnya adalah di kurikulum 13 di SMP Negeri 37 Semarang. Kemudian untuk kalender pendidikan anak-anak, perlu diketahui bahwa di SMP Negeri 37 Semarang itu menganut 5 hari belajar atau 5 hari sekolah, Senin sampai Jumat. Dalam 1 minggu ada 42 jam pelajaran untuk aturan normal dan 40 menit tiap jam pelajaran juga aturan normal, kemudian 18 minggu efektif tiap semester. Kemudian tanggal 12 besok, tanggal 12 Juli 2021 di hari pertama masuk sekolah atau HPMS baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kemudian untuk kelas 7 tanggal 12 sampai 14 merupakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Coba kalian perhatikan untuk kalender pendidikan yang kita anut di SMP Negeri 37 Semarang. Tanggal 15 Juli sampai 3 September 2001 pembelajaran tugas penilaian harian. Untuk pembelajaran efektif mulai Juli sampai November. Kemudian untuk tanggal 6 sampai 10 September penilaian tengah semester atau PTS. Sedangkan tanggal 1 sampai 10 Desember itu penilaian akhir semester gasal atau PAS. Tanggal 17 Desember penyerahan raport. Kemudian untuk tanggal 20 Desember sampai 1 Januari 2022 libur semester gasal. Kemudian dilanjutkan semester genap tanggal 3 Januari sampai 27 Mei 2022 itu adalah pembelajaran.
Kemudian di tanggal 2 sampai 28 Februari 2022 ada tugas penilaian harian, PTS, dan seterusnya. Kemudian tanggal 1 sampai 8 Maret 2022 penilaian tengah semester genap. Tanggal 2 sampai 6 Februari 2022 ada ujian praktik untuk kelas 9 khususnya. Ini Februari sudah dimulai, hingga anak-anak begitu masuk di semester 2 sudah bersiap-siap. Kemudian tanggal 18 sampai 29 April 2022 ujian sekolah secara tertulis, ini terkait kelas 9. Kemudian tanggal 2 sampai 10 Juni 2022 ada penilaian akhir tahun atau PAT. Ini adalah untuk kelas 7 dan 8. Kemudian tanggal 17 Juni 2022 itu penyerahan rapot kenaikan kelas untuk kelas 7 dan kelas 8. Kemudian untuk jenis-jenis penilaian anak-anak di sini ada berbagai macam penilaian. Untuk yang pertama melalui tugas tidak terstruktur. Untuk tugas tidak terstruktur ini waktu penyelesaiannya diserahkan kepada siswa. Kemudian atau artinya tidak dibatasi dalam waktu dekat. Kemudian untuk tugas terstruktur itu waktunya ditentukan oleh guru. Kemudian yang ketiga ada penilaian harian, di mana penilaian harian ini dilaksanakan ketika materi sudah disampaikan selesai dalam satu kompetensi dasar. Untuk waktunya berarti tidak bersamaan, sesuai dengan jam yang tertera dalam KADI tersebut. Kemudian untuk penilaian tengah semester, baik semester 1 ataupun semester 2, ini meliputi beberapa KADI atau kompetensi dasar. Kemudian untuk penilaian akhir semester atau PAS ini dilaksanakan di akhir semester 1. Sedangkan penilaian akhir tahun atau PAT ini dilaksanakan di akhir semester 2 untuk kelas 7 dan 8. Kalau di semester 1 PAS itu kelas 7, 8, dan 9. Kemudian untuk ujian sekolah meliputi dua macam. Yang pertama adalah ujian sekolah praktik dan yang kedua adalah tertulis. Ini khusus untuk kelas 9. Kemudian untuk penilaiannya ada beberapa aturan. Untuk yang pertama adalah kriteria kenaikan kelas 7 dan 8. Ini ada aturannya. Untuk yang pertama KKM sekolah itu 70, kemudian sikap spiritual, sosial, dan pramuka minimal baik. Kemudian nilai akhir itu adalah 2 rata-rata penilaian harian dan tugas. Saya ulang, untuk nilai rata-rata 2 rata-rata penilaian harian dan tugas ditambah nilai PTS ditambah nilai PAS dibagi 4. Kemudian kriteria untuk naik bila rata-rata nilai NR tiap mapel semester 1 dan 2 tidak lebih dari 2 nilai yang kurang dari KKM, baik pengetahuan maupun keterampilan. Jadi kalau dipadukan di semester 1 dan 2 itu kalau ada nilai mata pelajaran yang tidak tuntas maksimal hanya 2 mata pelajaran. Bila lebih dari 2 berarti tidak naik kelas.
Kemudian untuk laporan, bentuknya laporan penilaian adalah e-raport. Kemudian selanjutnya masih tentang penilaian. Di sini adalah khususnya kelas 9. Ini terkait dengan kriteria kelulusan bagi kelas 9. Yang pertama, nilai raport semester 1 atau rata-rata nilai raport semester 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, sikap baik, kehadiran 85%, mengikuti ujian sekolah baik praktik ataupun tertulis, wajib ikut. Kemudian nilai semester 6-nya itu 2 rata-rata PH plus tugas ditambah PTS dan PAT dibagi 4. Itu nilai raport semester 6. Sedangkan untuk nilai akhir di kelas 9 rata-rata nilai raport semester 1 sampai 5 ditambah nilai raport semester 6 ditambah ujian sekolah. Ujian sekolah itu meliputi 2 macam, praktik dan tertulis, dibagi 3. Nah, kemudian nilai tiap mata pelajaran minimal 60. Apabila ada yang memperoleh nilai kurang dari 60 berarti tidak lulus. Kemudian yang ke-8, rata-rata nilai seluruh mata pelajaran kalau sudah dikumulasikan semua mata pelajaran rata-rata nilainya 65. Itu baru lulus. Itu adalah kriteria kelulusan kelas 9. Anak-anakku baik kelas 7, 8 ataupun kelas 9 untuk mata pelajaran yang pertama adalah pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni budaya, PJOK, informatika atau prakarya dan bahasa Jawa serta BIKA. Kemudian untuk jadwal pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di hari Senin itu pendidikan agama dan bahasa Indonesia, Selasa matematika, seni budaya BIKA, Rabu bahasa Inggris, PPKN. Kemudian hari Kamis IPA, bahasa Jawa, informatika dan prakarya, serta di hari Jumat ini IPS dan PJOK. Kemudian untuk media pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang digunakan di SMP Negeri 37 Semarang berupa video conference, Microsoft Teams, Zoom, FCC, Webex, kemudian Google Meet. Juga ada Google Classroom, Google Form, Google Site, Quizzes, Yuhu, aplikasi pembelajaran SAC dan PPT, serta melalui WA atau WA Group masing-masing kelas. Nah, kami mohon anak-anak untuk pembelajaran ini agar lancar, anak-anak aktif di dalam grup WA Group masing-masing kelas, ataupun mengikuti PJJ pada waktu video conference. Nah, demikianlah tadi anak-anak untuk materi kurikulum sekilas bisa kalian pelajari. Kemudian kami tim kurikulum akan kami perkenalkan. Untuk yang pertama adalah Bu Endah Nugrowati, ini selaku wakil kepala sekolah. Beliau mengajar bidang mata pelajaran bahasa Indonesia.
Kemudian Ibu Lis Purwantini itu selaku kurikulum juga, yaitu standar isi. Kemudian saya S. Saroh itu standar proses, dan Ibu Irma Setiawati itu standar penilaian. Terima kasih, demikianlah untuk anak-anakku baik kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9 sekilas terkait dengan informasi berkaitan dengan kurikulum SMP Negeri 37 Semarang. Demikianlah dari kami selaku kurikulum, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.